akan awali sebuah pantun. Kalau setelah pantun Pak Rektor mangga gitu. Naik traktor ke Ciamis. Sampai di sana lupa alamat. Ketika Pak Rektor tersenyum manis membuat saya semakin semangat. Oke, bahagia sekali di kesempatan kali ini. Ini adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menyenangkan bagi saya. Karena kita jangan terlalu tegang-tegang, jangan terlalu serius. Maka senang sekali ketika pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat tadi sudah bagi-bagi hadiah, bagi-bagi senyum dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan electainment. Bahwa pemilu atau pemilihan yang menggembirakan, menghibur. Ya, kita kan selalu berada di dalam kondisi dalam pemilihan itu kondisi yang kadang tegang karena perbedaan kepentingan dukungan terhadap pasangan calon. Maka ini bentuk tadi kalau saya sebut kegiatan ini adalah electainment on campus. Jadi kita jadi pemilihan sebagai suatu wacana pemilihan yang menghibur yang ketika datang ke kampus. Nah, para mahasiswa sekalian, mangga Pak Rektor pilih badai meninggalkan tempat dengan rombongan. Tunggu saya di tempat ngopi. Para mahasiswa sekalian, siap. Padahal saya juga masih berkepentingan karena tadi mengasihnya mentahannya saya. Tadi itu kan udah matangannya, saya ingin mentahannya sebenarnya. Aduh. Keburu pergi nih. Aduh, bisa saja ini. Angpaunya belum, masalahnya belum keluar. Padahal pusatnya ada ketembak ya teteh. Ada ditembak, ngeluarkan duit. Ditembak tadi soalnya tadi punya modal. Oke, baik para mahasiswa sekalian, sayang sekali ya sudah keluar padahal saya ini supaya bagaimana keluar dari saku-sakunya masing-masing. Aduh, saya tuh. Buat peserta maksudnya gitu kan. Kalau dari saku saya kayaknya belum cukup gitu kan. Itu minimal kan ada buat pulsa. Bener gak? Oke Pak mahasiswa, saya ingin izinkan saya untuk berdiri ya. Oke. Nah, para mahasiswa sekalian ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini ya. Terkait dengan pertama tema terkait bagaimana kita memahami demokrasi. Kemudian yang kedua bagaimana dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir bagaimana pentingnya partisipasi. Sehingga kenapa KPU hadir di sini di kampus Institut Agama Islam Tasikmalaya melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Termasuk juga datang ke berbagai kelompok masyarakat, ke berbagai lainnya yang dianggap penting untuk dilakukan pendidikan terutama kita ingin mencerdaskan terutama pemilih muda. Para mahasiswa di sini adalah para pemilih muda yang dimana menurut data ada tampilan nggak? Operator tampilannya sesuaikan dengan saya ngomong saja ya. Nah, para mahasiswa hampir 60% pemilih itu adalah kategori pemilih muda. Pemilih muda itu pemilih yang mulai dari 7 tahun sampai kepada usia 25 tahun. Ya, itu adalah pemilih muda. Beda maknanya untuk pemilih pemula. Kalau pemilih pemula itu mereka yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Nah, kalau pemilih muda bisa jadi sebelumnya pernah menggunakan hak pilihnya. Nah, jadi betapa besarnya jumlahnya pemilih muda di dalam
jumlah pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap di masing-masing daerah ini, maka dengan demikian pemilih muda ini bisa menjadi salah satu kunci penentu, ya, penentu yang menentukan kemenangan salah satu kandidat. Ya, maka di dalam hal ini saya ingin menyampaikan pertama dari pemahaman demokrasi kita. Menurut Plato bahwa sebuah bentuk pemerintahan itu ada 3. Ada monarki. Jadi mundur aja, masih mundur. Ada 3, ya. Secara garis besar kan ada banyak teori, tetapi mundur itu kan maju. Nah, secara garis besarnya itu kan 3. Ada bentuk pemerintahan yang monarki. Nah, namun ketika monarki tidak bisa dikelola dengan baik, itu menjadi otoriter. Ya. Kemudian ada juga aristokrasi, ya, kalangan tertentu. Tetapi ketika tidak dikelola dengan baik akan menjadi oligarki. Namun kemudian dipandang bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah bentuk pemerintahan yang demokratis. Karena di sana pemilihnya, rakyatnya sendiri yang menentukan pemerintahannya itu. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka disebutnya dalam demokrasi itu suara rakyat, suara Tuhan. Tetapi benarkah demikian? Bagaimana prakteknya sekarang ini? Namun ternyata ketika demokrasi tidak dikelola dengan baik, maka itu bisa kepada arahnya otoritarian atau otoriter. Bahkan bisa menjadi oligarki. Artinya kekuasaan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, atau bisa jadi pemerintahannya bisa bertindak otoriter. Itu yang terjadi. Ditampilkan saja, jangan gambar saya yang tampil, tidak penting kalau gambar saya, ya, supaya mahasiswa bisa menyimak di sana, gitu kan. Tidak fokus kalau lihatnya ini kan wajah-wajah di sini, tampilkannya materi saja di sana. Nah, jadi mahasiswa itu demikian. Nah, saya memiliki beberapa data, ya, data yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga internasional, Intelligence Unit, tahun 2021. Ternyata demokrasi kita menurut lembaga internasional itu bahwa kita demokrasi yang catat. Apa maknanya? Ini kan senyum begininya kan, ngaca lihat layar itu kan para peserta. Nah, artinya bahwa ternyata demokrasi kita masih belum sebenarnya demokratis. Negara kita demokrasi, tetapi prakteknya belum Betul tidak? Betul. Nah itu pertama. Kemudian ada juga riset, next ada ini riset Intelligence Unit. Kemudian ada hasil riset berikutnya yang dilakukan oleh lembaga internasional juga. Bagaimana kita di peringkat beberapa negara itu. Tahun 2021 menurut riset Indonesia, negara kita itu negara yang demokrasi ini sebelumnya Kak, itu BPS, data BPS itu. Nah, ternyata negara kita ini arahnya kepada negara yang demokrasi, bentuk negara pemerintahan demokrasi, tetapi ke arah oligarki. Kita lihat fenomena sekarang, apa yang terjadi? Benarkah kekuasaan dikuasai oleh sekelompok orang? Ketika bapaknya bupati, istrinya ketua DPRD, kemudian jabatan-jabatan lainnya, bisa kadis, anggota dewannya dan sebagainya, sanak saudara, mantunya, anaknya dan sebagainya. Di mana itu? Di negeri Konoha. Nah, kan begitu fenomenanya. Ternyata 3 tahun kemudian ya terjadi 2024, itu ada 21 ya yang menyatakan bahwa ada indikator ke arah negara oligarki itu. Hampir mendekati itu. Bukan hampir lagi, memang kemudian menjadi nyaris terbukti kan. Nah,
Nah itu ternyata. Maka hal itu ketika dinilai kan kita harus terukur ya. Secara ilmiah itu kan segala sesuatu itu harus terukur. Kemudian tampilkan data sebelumnya. Dan ternyata merujuk kepada data BPS, Badan Pusat Statistik, bagaimana praktek demokrasi kita dilihat dari angka indeks demokrasi Indonesia. Tahun 2023 yang dirilis dari dibandingkan data tahun 2022, ternyata Indonesia turun. Nah, artinya ternyata memang benar demokrasi kita belum sejalan dengan prinsip nilai demokrasi. Beberapa prinsip, diantaranya ada kebebasan, ada kesetaraan, ada rule of the law, kemudian juga ada pemilu. Oke, pemilunya kita laksanakan memenuhi prinsip, tetapi terkait dengan kesetaraan, terkait dengan kebebasan masih ada beberapa kasus. Adakah intimidasi? Ada kan? Nah, kemudian apakah juga memilih kita berdasarkan kebebasan? Masih juga itu masih bias, karena masih ada yang sifatnya adalah jual beli suara. Kemudian kalau mayoritas iya. Nah, mundur saja kan, mundur. Nah, dari beberapa tadi, dari prinsip-prinsip itu kita memang penuhnya memenuhi kriteria prinsip demokrasi. Nah, mayoritas adalah karena sebuah prinsip demokrasi itu mayoritas. Walaupun yang terpilihnya, misalkan yang terpilihnya orang gila misalnya, karena dia yang memilihnya lebih banyak walaupun selisih satu, maka dialah pemenangnya, kan begitu. Benar nggak? Karena pada prinsipnya praktek demokrasi itu adalah mayoritas, itu yang lebih diutamakan. Nah, ini adalah datanya. Kemudian apa indikator atau aspek penilaian dalam demokrasi ini? Pertama tadi ada kesetaraan dalam indeks demokrasi ya. Ada aspek kebebasan, ada kesetaraan, ada partisipasi. Sehingga kenapa kami membangun untuk meningkatkan partisipasi pemilih, karena aspek partisipasi juga ini dipandang sebagai angka yang memiliki kontribusi di dalam membangun angka indeks demokrasi atau nilai-nilai demokrasi kualitas yang tinggi. Tadi sudah banyak disampaikan, dikupas oleh Ibu Dr. Nina berkaitan dengan substansi dari kita berdemokrasi dan kita melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan diharapkan rekan-rekan mahasiswa ini nanti bisa menjadi motor, menjadi pionir untuk menghadirkan para pemilih cerdas di tengah-tengah masyarakat. Sebelumnya saya ingin sekilas saja ya, kilas balik, flashback, kenapa kita khususnya teman-teman mahasiswa itu memiliki tanggung jawab dalam mempelopori ataupun menjadi motor atau pionir untuk menghadirkan pemilih yang cerdas di tengah-tengah masyarakat. Dan kenapa kita mesti berpemilu ataupun berpilkada secara langsung? Teman-teman ini lahiran tahun berapa? Berapa? Yang paling senior tahun berapa? Siapa? Der, lahiran tahun berapa Dera? Dari 2022. 2022. Kalau perempuan Padla tahun berapa Padla? 2004. Jadi teman-teman, saya ingin cerita sedikit ya. Takutnya teman-teman belum mendapatkan cerita dari bapak ibunya. Ya. Karena ini lahirnya tahun 2004. Apa 2004 atau tadi berapa Der? 2002. Ya. Jadi bagi yang lahir tahun 2002 atau tahun 2004 ya, artinya
sebelum 2 tahun atau 4 tahun sebelum Derry lahir. Ya, atau kalau Padla tadi 2004 ya, berarti 6 tahun sebelum Padla lahir. Ya, jadi Padla masih di mana gitu, Derry masih di mana begitu ya. Jadi masih ada di alam sana. Di negara kita, di Indonesia, itu terjadi peristiwa yang sangat-sangat bersejarah dalam ketatanegaraan, dalam proses demokrasi di Indonesia. Ya. Tepatnya di tahun 1998. Belum ada yang lahir ya? Belum ada yang lahir, tahun 1998. Itu ada peristiwa yang sangat bersejarah bagi perkembangan khususnya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Ya. Jadi teman-teman lahir ini sudah mendapatkan buah. Begitu. Artinya waktu itu ada berarti senior-senior ya, para pendahulu kita ataupun pendahulu teman-teman semua di tahun 98 mahasiswa di seluruh Indonesia itu tumpah ruah ke jalanan, ke gedung-gedung pemerintahan, ke gedung-gedung DPRD, baik di tingkat kota, di tingkat kabupaten, termasuk itu di pusat ataupun di Jakarta, di gedung DPR RI. Semua mahasiswa tumpah ruah semuanya. Begitu. Waktu itu menuntut apa? Menuntut lahirnya reformasi. Karena pada waktu itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dr. Nina, pemerintahan pada waktu itu sudah mengarah kepada, nah ini di sini, ya, ada semacam pemerintahan yang tidak demokratis, ya, ada rezim orde baru. Nanti teman-teman harus belajar tentang sejarah pemerintahan di Indonesia, sejarah demokrasi di Indonesia. Ada selama 32 tahun pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota itu dilaksanakan tidak secara langsung. Bukan berarti tidak demokratis, tapi di sini demokratis, tetapi demokratisnya tidak langsung begitu. Demokratisnya masih apa? Masih ditentukan oleh sebagian ataupun sekelompok kekuatan-kekuatan tertentu begitu. Nah, maka pada waktu itu muncul keinginan yang kuat dari seluruh ataupun dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang mana pada waktu itu dimotori oleh mahasiswa. Ya, oleh mahasiswa di seluruh Indonesia membawa aspirasinya termasuk aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat Indonesia untuk lahirnya reformasi. Reformasi itu artinya adalah ada semacam formasi baru, semangat baru dalam berdemokrasi, semangat baru di dalam bertata negara di Indonesia. Karena bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi. Indonesia adalah negara republik. Republik artinya adalah kembali kepada rakyat. Demokrasi artinya adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun pelaksanaannya pada waktu itu di zaman Orde Baru itu rakyat tidak berdaulat. Rakyat tidak memiliki aspirasinya kurang didengar, aspirasinya kurang terperhatikan. Sehingga kemudian pada waktu itu mahasiswa turun menuntut reformasi. Salah satu tuntutan reformasinya itu adalah dilaksanakannya pemilu langsung. Begitu. Sebelum-sebelumnya tidak oleh rakyat, tapi oleh sebagian perwakilannya, ya, oleh perwakilannya, oleh DPR-nya saja begitu. Sehingga rakyat tidak tahu menahu. Presidennya mau siapa-siapa saja, rakyat tinggal tidur aja, tiba-tiba kemudian besok ada pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih adalah si A dan si B. Pun demikian, bupati, wali kota itu oleh anggota DPR saja, oleh apa? Oleh anggota DPRD. Rakyat tidak tahu menahu, rakyat tidak menentukan pilihannya. Bahkan anggota DPR yang DPRD memilih presiden, ya, DPR MPR, DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi ketika kemudian memilih
gubernur dan wakil gubernur juga nggak bertanya kepada masyarakat. Pinginnya siapa, calonnya siapa saja nggak tahu. Tiba-tiba kemudian muncul pengumuman yang terpilih adalah si A dan si B dan segala macam begitu. Nah, maka pada waktu itu kemudian ya masyarakat ataupun lewat gerakan reformasi tadi ada banyak tuntutan-tuntutan. Ya, termasuk bagaimana kemudian pemerintahan bersih, bebas dari korupsi dan segala macam ya. Kemudian salah satunya adalah dilaksanakan pemilu langsung. Artinya pelaksanaan pemilu langsung, pelaksanaan pilkada langsung, ini adalah buah reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Begitu. Artinya apa? Jadi teman-teman hari ini sebagai mahasiswa ini adalah pewaris sebenarnya. Pewaris dari kakak-kakak kita yang telah berjuang, yang telah berkorban. Bahkan pada waktu itu ketika terjadi reformasi, banyak rekan-rekan kita itu yang ada yang meninggal dunia. Sampai ada itu yang meninggal dunia ketika melaksanakan demo itu. Ya, berapa nyawa, apalagi yang tertangkap, ditahan, yang diculik, yang hilang dan segala macam begitu ketika melaksanakan tuntutan itu. Nah, kita tidak melakukan itu. Tidak berdarah-darah kita. Tidak demo ke Jakarta, ke Bandung dan segala macam. Demonya bukan 1 hari 2 hari itu. Sampai berhari-hari pada waktu itu sampai kalau di sini Asep ya, kemudian teman-teman di sini demo, ya demonya ke DPRD kemarin apa tuh yang itu ya, kayak gitu ya, begitu yang di Polres itu kan, begitu ya, yang teman-teman 98 bukan main-main demonya. Demo 98 itu adalah berhasil untuk menurunkan presiden. Coba bayangkan, itu pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia bahwa presiden turun itu bisa karena mahasiswa. Sampai kemudian dilaksanakan tuntutan-tuntutan reformasi ini ya, sidang MPR, kemudian diamandemen dalam undang-undang. Jadi dalam undang-undang 45 teman-teman semuanya, sebelumnya kalau lihat teks aslinya itu nggak ada amanat untuk dilaksanakan pemilu langsung atau pilkada langsung. Adanya pilkada langsung, adanya pemilu langsung itu adalah hasil amandemen, dan amandemen undang-undang dilaksanakan itu adalah buah daripada perjuangan rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi sudah sepantasnya, sudah sewajarnya dan sudah seharusnya mahasiswa hari ini berada di garda terdepan dalam melaksanakan, mengawal pelaksanaan pemilu ataupun pelaksanaan pilkada. Pemilu pilkada yang seperti apa? Tentunya adalah pemilu pilkada yang sesuai dengan tadi tuntutan reformasi itu sendiri. Sebagaimana tadi disampaikan Ibu Doktor, bagaimana kemudian pelaksanaan pemilu pilkada ini adalah sebagai evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya. Kalau sekiranya dianggap baik, maka silakan. Kemudian kalaupun kemudian dianggap koreksi, maka kemudian silakan. Masing-masing sudah ada visi misinya, program-programnya, track recordnya dan yang lain-lain begitu. Menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dan mahasiswa ini nanti diharapkan mahasiswa ini nanti juga bisa menjadi agen-agen sosialisasi dalam melakukan pendidikan pemilih pada masyarakat. Masyarakat bisa berangkat ke TPS dengan riang gembira, dengan sukacita, karena untuk menentukan pimpinan 5 tahun ke depan.